Langsung kita mulai latihan soal SKB Guru Bahasa Inggris CPNS 2020, Reading Comprehension. Mengerjakan reading comprehension, kita langsung fokus ke soal. Number one, according to the passage, public parking lots of the future will be, kita artikan, berdasarkan teks tersebut, tempat parkir umum untuk masa depan akan seperti, lalu kita tentukan atau temukan kata kuncinya yaitu public parking lots. Lalu kita lihat pilihan jawaban dan kita tentukan juga kata kuncinya. A, more convenient than they are today. Di sini ada convenient. B, equipped with charging devices. Di sini ada equipped, dilengkapi. C atau C, much larger than now. Ya, di sini tentu adalah larger. D, as common as today's gas station. Ya, di sini as common as atau common. Menentukan kata kunci teman-teman, biasanya dia adalah kata kerja. Ya, lalu setelah itu kita baca teks, ya, kita baca teks bacaan, lalu kita temukan kata-kata kunci ini yang ada di teks dan kita tandai atau garis bawahi. Oke? Di sini kita bisa melakukan dengan cara membaca cepat atau scanning, dan tujuan scanning adalah menemukan kata-kata tertentu. Mari kita baca. As automakers work to develop practical electric vehicle, urban planners, utility engineers are focusing on infrastructure system to support and make the use of new cars. Public charging spot, ya di sini ada kata public juga, charging spot on the street will need to be equipped. Ada di sini equipped with devices that allow drivers to charge their batteries while they shop, dine, or attend a concert. To encourage the use of electric vehicles, the most convenient parking. Di sini tadi ada juga ya. In transportation center might be reserved for electric cars. Setelah itu teman-teman sekalian, ya, kita perhatikan pilihan jawaban dan yang sudah kita garis bawahi. Di sini bisa kita melakukan dengan mengeliminate yang mana dari pilihan jawaban ini yang tidak ada kita garis bawahi di sini ya, yang tidak kita temukan di teks. Oke, kita mulai dari A. Ada di sini convenient. Di sini ada convenient. Ini memungkinkan ya, kita biarkan dulu. B, equip. Tadi equip juga ada, kita biarkan terlebih dahulu. C, much larger ya. Larger tidak ada, berarti ini salah. Lalu D, as common as ya. Kata common juga tidak kita temukan. Lalu kita menentukan pilihan yang mana yang paling benar dari A dan B. Kita masuk ke A. Dikatakan di sini more convenient than they are today, ya, lebih nyaman daripada yang ada saat ini. Lalu kita perhatikan kalimatnya secara lengkap. To encourage the use, ya, untuk mendorong penggunaan dari kendaraan listrik, tempat parkir paling aman di tempat pusat-pusat transportasi mungkin, ya, di sini kata mungkin disediakan untuk mobil-mobil listrik, ya. Sedangkan tadi di sini dikatakan more convenient, tidak dituliskan kata mungkin, ya. Lalu kita perhatikan pilihan B, ya. Di mana dia terdapat pilihan B di sini. Lalu kita baca kalimatnya. Oke. Public charging spot, ya. Tempat-tempat pengecasan. Tentu di sini maksudnya adalah pengecasan baterai mobil, teman-teman ya. Tempat-tempat pengecasan umum di jalan akan perlu dilengkapi dengan, ya, perlu dilengkapi dengan alat-alatnya yang mengizinkan pengemudi-pengemudi mengecas baterai mereka ketika mereka belanja, makan, atau menghadiri konser. Tentu ini dikatakan, bisa kita artikan bahwa itu juga adalah public charging spot, adalah tempat parkir juga ya, dilengkapi dengan alat-alat pengecasan baterai. Jadi untuk nomor 1 ini, jawaban yang paling benar adalah jawaban yang paling benar adalah will be equipped
with charging devices. Akan dilengkapi dengan alat-alat pengecasan. Oke, itu untuk nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Ya, kembali langsung ke teks bacaan. Number 2, what kind of text is the text above? What kind of text is the text above? Ya, jenis teks apa teks di atas? Oke. A, naratif, B, deskriptif, C, report, D, prosedur. Di sini jelas teman-teman ya, kita tidak perlu menggarisbawahi kata kunci karena ini semua berhubungan dengan teks, dan di sini tentu kita ingat yang ditanyakan adalah jenis dari teks. Lalu kita baca teksnya. I love dogs very much. I keep some dogs in my house. They are Casper, Midas, Brownies, and Dotis. Casper is a dachshund. He is short with long body and 4 strong legs. Brownie is a collie. She has long and thick fur. Ya, jika teman-teman sudah mengerti akan types of text atau jenis-jenis teks, ya, di video saya mengenai reading comprehension yang pertama, saya sudah menjelaskan ya secara detail mengenai types of text ya in English. Jika teman-teman sudah mengetahui hal itu, maka untuk menjawab nomor 2 adalah gampang. Jadi saya harap juga teman-teman yang belum menonton video bagian pertama dari reading comprehension, silahkan ditonton nanti ya. Jadi ini teman-teman, di sini tadi sudah dijelaskan. Pertama dia menjelaskan secara umum, lalu dijelaskan secara detail, lebih mendetail ya. Dikatakan bagaimana kakinya kuat, ada 4, badannya panjang. Jadi ini adalah penjelasan yang detail. Untuk itu ya, jenis teks tersebut adalah deskriptif ya, deskriptif. Lalu di sini bisa kita katakan juga, kalau report dia ya, report itu juga menjelaskan, tetapi menjelaskan secara umum, tidak sedetail deskriptif, sampai ke warnanya ya, sampai ke ukuran badannya, dan di sini ada juga dijelaskan kakinya, kepalanya. Jadi untuk itu dia jenisnya adalah descriptive text. Oke. Kita lanjut number 3. The generic structure of the text is blank 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 ya. Struktur generik dari teks tersebut adalah ya. Jadi ini langsung aja, ini adalah dia mengidentifikasi terlebih dahulu, lalu menjelaskan secara lebih mendetail ya. Di sini dikatakan I love dogs very much. Jadi di sini dia ingin menceritakan mengenai binatang peliharaannya, yaitu dogs. Jadi di sini dia adalah mengidentifikasi terlebih dahulu, identification, lalu setelah itu menjelaskan secara lebih mendetail. Okay, I think that's all I can share for you about reading comprehension, and I hope this video is useful for you. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar, maka saya akan menjawab. Thank you very much for your time, and see you on my next video. Goodbye.